Halo umat yang saya kasih, umat Paroki Santi Yusuf Kota Baru. Saya pakai headset ini supaya suaranya masuk. Eh, saya akan memberikan sebuah pembekalan untuk pendalaman iman yang keempat. Siapa tahu sampai hari ini ada umat atau keluarga yang belum melakukan pendalaman iman yang keempat atau yang terakhir. Dan tema pertemuan kita pada pertemuan keempat pendalaman iman adalah berdialog dengan alam ciptaan. Ini ya, dialog dengan alam ciptaan. Ya baik-baik ya. Oke. Seperti biasa, tentukan siapa yang akan menjadi pemimpin eh, pertemuan yang keempat ini. Anakkah, bapakkah, ibukah? Kalau yang jomblo atau sendirian ya sendiri berarti ya. Tapi kalau mau mengajak satu dua orang untuk merenungkan bersama ya baik. Karena di era pandemi ini ya era pandemi di masa pandemi Covid ini kita belum bisa mengadakan pertemuan pendalaman iman dalam komunitas untuk keselamatan bersama, tetapi tanpa mengurangi niat kita untuk mengadakan pendalaman iman, maka bisa dilakukan secara pribadi maupun bersama keluarga. Ya, sekali lagi, jika dilakukan bersama keluarga, bapak, ibu, dan anak, atau mungkin ada om dan tante, ada keponakan, ada orang tua, ada kakek nenek di situ, ya bisa bersama-sama. Ya, tetap jaga kesehatan, ya. Pakai masker nggak ya kalau di rumah? Ya. Anda sendiri yang lebih tahu bagaimana kitab kebijaksanaan akan mengajak saudara untuk kita membawa permenungan. Ya, tentukan siapa yang menjadi pemimpin nanti. Siapkan kitab sucinya, siapkan buku panduan untuk pendalaman iman. Ya, siapa yang memimpin lagu, siapa yang akan membacakan kitab suci. Ya. Nah, seperti biasa, saudara akan melihat, ya, sekali lagi ada kata pengantar. Kata pengantar itu harus didengarkan oleh para peserta, ya. Berdoa untuk para peserta, pengantar untuk para peserta, membacakan untuk para peserta. Kecuali untuk diri sendiri ya sudah, mau secara batin ya nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan secara bersama-sama orang lain, disadari sejak awal bahwa ini berlangsung untuk banyak orang. Dalam tema pendalaman kitab suci, pendalaman Prapaskah keempat dalam masa Prapaskah ini, penulis buku ini mengajak kita untuk melihat situasi sekitar kita di Kalimantan Selatan masih hangat-hangatnya dengan bencana banjir yang terjadi di bulan Januari. Sepertinya bencana ini untuk sampai pada bulan Maret tenggelam ya. Padahal di atas sana korban masih terasa, rumahnya yang hanyut, nggak punya keluarga atau apa masih terjadi. Kita diminta untuk melihat itu sehingga pemandu bisa mengajak para peserta untuk melihat situasi sekitar, lalu diajak merenungkan kira-kira banjir itu terjadi karena apa ya. Nanti saudara bisa lihat di buku panduan ini, mungkin akan menjadi permenungan itu pelajaran kita SD. Ada namanya pelajaran yang judulnya, ada kalimat namanya reboisasi. Apa reboisasi? Ya, penanaman kembali. Mengapa ada penanaman kembali? Karena hutan digundul. Mengapa perlu reboisasi dan hutan gundul kok dijadikan perhatian? Karena kalau hutan gundul, menurut teorinya air tidak bisa ditahan oleh
bumi karena bumi tidak ada akar-akar pohon yang menahan air hujan. Nah, itu teorinya yang kita dapatkan waktu kita sekolah SD. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah betul banjir yang ada di Kalsel ini karena hutan digundul, kemudian setelah hutan digundul selain kayunya diambil, tetapi kemudian dijadikan tambang sehingga tidak ada lagi air yang ditahan oleh akar-akar pohon besar sehingga tidak terjadi banjir. Ini sebuah permenungan yang Anda atau kita semua bisa melihat. Tentu kita bukan hanya melihat mengapa terjadi banjir, salah siapa, salah si A, salah si B, salah si C sampai Z. Mungkin kita bisa mencari siapa yang salah, tetapi buku panduan ini bukan mencari siapa yang salah, ya, mengapa terjadi banjir, ya. Tetapi juga nanti para peserta diajak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana alam. Ya. Bencana alam sebagai sarana untuk melihat hati kita, sejauh mana kita peka, peduli terhadap banyak hal, peristiwa bagi mereka yang berdampak akibat bencana alam banjir di Kalsel ini. Nanti para peserta diajak untuk melihat bukan hanya bencana banjir di Kalsel, bukan mencari siapa-siapa yang mesti bertanggung jawab, tetapi juga lihatlah solusi-solusi apa yang telah dilakukan oleh banyak pihak, oleh negara, masyarakat, gereja, secara pribadi, juga kita semua untuk membantu saudara kita yang kena musibah. Dan terlebih lagi, apakah seandainya nanti tertemukan bahwa banjir itu bukan hanya karena curah hujan yang begitu hebat, tapi juga ada partisipasi dari kita sehingga kita mendapatkan banjir, nah itu juga nanti tertemukan. Bukan hanya soal hutan digundul, bukan hanya soal tambang di mana-mana, dan mengabaikan penanaman kembali, bukan hanya soal sampah yang mungkin kita segi dua dikit ketika kita membuang sampah sembarangan, termasuk saya, bisa saja juga menjadi ambil bagian dalam membuat peristiwa banjir, ya. Siapa tahu rumah-rumah kita juga menjadi bagian penyebab banjir karena rumah-rumah kita berdiri di atas jalur sungai, ya, sehingga seharusnya sungai itu lancar, tapi rumah-rumah kita telah mengambil bagian batas-batas sungai itu sehingga sungai menjadi sempit dan kita bisa membuang sampah ke situ semua sehingga menjadi dangkal. Ya, limbah rumah tangga, limbah makanan kita hari-hari, plastik-plastik di sana, ada banyak hal lah, ya. Sehingga ternyata bukan saja soal curah hujan yang tidak bisa kita perkirakan, ya, tetapi juga ada peran kita masing-masing ya membuat terjadinya banjir atau air mengenang yang cukup lama sehingga penderitaan pun juga begitu lama, ya. Nah, apakah nanti ada solusi, bukan hanya soal memberikan uang untuk bantuan yang kena korban. Solusi yang paling besar Anda bisa temukan sendiri sebenarnya. Mungkin saya nggak berani ngomong terlalu jauh, ya, karena disinilah letak refleksi kita. Jangan-jangan kita pun tidak pernah memeriksa di depan rumah kita apakah selokan kita itu buntu atau tidak. Ketika selokan kita buntu juga menyebabkan tetangga kita itu menderita, ya. Itu juga sebuah permenungan refleksi yang harus kita temukan bagaimana kita berdialog dengan alam ciptaan. Walaupun akhir-akhir ini juga muncul banyak di medsos, saudara-saudara itu
di era pandemi menanam pohon, menanam bunga-bunga, sayur-sayuran, ya itu pun juga bagian dialog dari alam ciptaan, ya di mana sekitar rumah kita ada kehidupan tumbuh-tumbuhan di mana kita setiap hari memerlukan oksigen dan kita juga memelihara pohon-pohon untuk produksi oksigen yang kita perlukan sehari-hari, ya. Oksigen itu murah atau mahal? Mestinya murah, ya, mestinya murah, tapi dalam saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa mengambil dengan bebas, maka kita harus membeli oksigen itu, ya, dengan per tabung, ya. Betapa mahalnya membeli oksigen itu, padahal alam ciptaan memberikan dengan gratis asal kita mau memelihara alam ciptaan sekitarnya, ya. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita pun menjadi bagian dalam berkontribusi memberikan kehidupan bagi kita. Ada banyak hal, sekali lagi nanti kita diminta untuk membaca dari kitab Kebijaksanaan bab 11 ayat 21 sampai 26, di mana kebijaksanaan Salomo mengajak kita, apakah Tuhan itu begitu membenci umatnya sehingga ada bencana, begitu ya. Itu perenungan yang harus kita baca dari kitab suci, dan nanti peneguh bisa memberikan sebuah peneguhan yang digambarkan atau ditulis dalam buku ini, sehingga bersama-sama para peserta bisa melihat sejauh mana kita mengalami kasih Tuhan, sejauh mana kita mengerti kasih Tuhan, Tuhan yang menghendaki kita bahagia, tetapi ada bencana alam. Kemudian bencana alam itu apakah mampu menggugah saya dan saudara, menggugah gereja, menggugah masyarakat, gereja bekerja sama dengan masyarakat untuk berkontribusi menjadi solusi atas bencana yang terjadi, baik mereka yang kena musibah atau nantinya akan minimalisir supaya bencana itu tidak terjadi lagi. Sebuah keputusan yang harus bijaksana di sana, di mana kebijaksanaan Salomo juga menjadi sumber inspirasi dalam permenungan Prapaskah yang keempat ini. Umat yang saya kasihi, umat Paroki Santo Yusuf Kota Baru, mudah-mudahan pendalaman iman yang keempat ini mengantar kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan di masa Prapaskah ini, Retret Agung. Sebentar lagi kita akan masuki Pekan Suci. Mudah-mudahan seluruh refleksi pertemuan 1 sampai 4 membuahkan buah-buah pertobatan, sehingga relasi kita pada Tuhan dalam dialog dalam Tuhan, dalam bentuk doa, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan keluarga, dialog dalam keluarga, dan dialog dengan alam ciptaan, ya, dialog dengan orang-orang yang beragama lain, menjadikan peristiwa iman di mana kita sharing atas apa yang boleh kita alami, atas apa hal-hal yang boleh kita hayati. Biarlah apa yang terungkap dalam mulut kita itu muncul dari hati yang dalam, itu karena kita percaya, sehingga pandangan kita, kata-kata kita akan tercermin. Oh, ini toh orang Katolik dalam memandang berdialog dengan Tuhan dalam doa. Oh, ini toh orang Katolik kalau dia berdialog dengan banyak orang yang beragama lain. Oh, ini toh orang Katolik dalam dialog dalam keluarga. Oh, ini toh orang Katolik dalam memandang alam ciptaan. Wah, ini luar biasa, sehingga pertemuan 1 sampai 4 itu akan membuahkan bagi kita sebuah langkah maju, di mana saya, saudara, anak-anak kita, kerabat kita
hari ini dalam pertemuan yang keempat kita diajak ya untuk melihat relasi kita dengan alam ciptaan. Baik seandainya nanti saudara-saudara bisa melihat ensiklik tentang Laudato Si yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus, ini juga menjadi suatu hal yang luar biasa. Selamat melakukan pendalaman iman yang keempat. Tuhan memberkati. Salam untuk umat Katolik Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Tuhan memberkati.